Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku kelas 4 seluruhnya. Jumpa lagi dengan Ibu Guru dalam mata pelajaran tematik kelas 4 muatan IPS tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia serta keberagaman ekonominya. Yuk kita simak penjelasan dari Ibu Guru. Pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan juga pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan juga KD 4.1 tentang menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tanah air kita, Indonesia, merupakan negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris itu adalah negara yang memiliki tanah yang subur. Tanah yang subur tentunya bisa dipakai untuk pertanian dan juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Dengan latar belakang negara agraris, Indonesia ini lingkungan daerah tempat tinggalnya dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada dataran rendah, kemudian dataran tinggi ataupun pegunungan, dan juga daerah pantai. Yang di setiap lingkungan daerah tempat tinggal yang ada di Indonesia tentunya memiliki potensi sumber daya alam yang banyak sekali, dan juga karena banyaknya sumber daya alam yang dihasilkan, maka mata pencaharian dan pekerjaan penduduk pun beragam. Apa itu potensi sumber daya alam? Ibu ingatkan kembali bahwa potensi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam kita yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, lingkungan daerah tempat tinggal kita, misalkan satu di dataran tinggi atau pegunungan. Bisa kita lihat jika di pegunungan itu banyak sekali tanaman berupa teh, karet, kentang, dan juga wortel. Nah, karena beragam macam-macam sumber daya alam yang tersedia, maka mata pencaharian yang biasanya terdapat di daerah atau lingkungan pegunungan yaitu bergerak di bidang pertanian seperti petani perkebunan teh ataupun petani sayuran seperti sayur wortel atau sayur kentang, ataupun peternak seperti peternak sapi dan juga para pedagang. Nah, selain itu, di lingkungan daerah tempat tinggal kita berupa pantai juga banyak sekali potensi sumber daya alam yang sangat beragam. Contohnya saja adalah ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan juga adanya tanaman bakau. Karena banyaknya sumber daya alam yang beragam, maka mata pencahariannya pun beragam pula, seperti ada nelayan ikan atau pedagang ikan, ataupun ada juga petani garam dan juga petani kelapa. Selain itu juga karena kelapa banyak bisa dibuat kerajinan seperti dahan pohonnya atau serabutnya, maka mata pencaharian penduduk daerah pantai juga bisa merupakan pengrajin. Nah, lingkungan daerah tempat tinggal selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah ini memiliki potensi sumber daya alam yang juga sangat beragam seperti ada padi, ada jagung, mangga, kayu jati, dan juga kedelai. Karena itu mata pencahariannya pun berupa petani atau petani padi, peternak juga peternak kambing, pedagang misalkan menjual buah-buahan seperti mangga ataupun pedagang jagung, dan juga karyawan atau buruh. Kenapa? Karena di daerah dataran rendah biasanya itu terdapat banyak perumahan dan juga industri atau pabrik-pabrik.
limpahnya berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga keberagaman ekonominya, maka banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari sumber daya alam tersebut. Ibu sudah menggolongkan manfaat-manfaat sumber daya alam berdasarkan bidangnya. Misalkan saja yang pertama di bidang agraris, biasanya pekerjaannya adalah petani. Sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan berupa tanah dan juga air. Manfaatnya, dengan tanah dan air yang subur, kita dapat membudidayakan tanaman, berbagai jenis tanaman untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, misalkan dalam bidang ekstraktif. Contoh pekerjaannya biasanya berupa penambang pasir. Tentunya sumber daya alamnya berupa pasir. Manfaat dari pasir ini bisa kita gunakan sebagai bahan bangunan rumah-rumah ataupun perkantoran. Yang ketiga, di bidang industri. Contoh pekerjaannya biasanya misalkan pengrajin kayu jati ataupun mebel. Jadi industrinya industri kayu ya. Sumber daya alamnya misalkan kayu jati yang sangat terkenal sebagai kayu yang sangat kokoh dan juga kuat. Manfaatnya biasanya kayu jati ini dibuat sebagai perabot rumah tangga. Yang keempat, dalam bidang jasa. Contoh pekerjaannya misalkan sopir truk. Sumber daya alam yang dimanfaatkannya adalah berupa solar atau bensin yang bisa bermacam-macam ya. Ada premium, pertamax, pertalite, dan lain sebagainya. Manfaat yang kita gunakan dari bensin atau solar ini merupakan bahan bakar kendaraan. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu Guru untuk pertemuan kali ini, dan semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jangan lupa diulang kembali ya pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan Ibu Guru di video pembelajaran maupun di Zoom meeting. Sampai jumpa lagi, sehat selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.